Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat pagi, geng Ontek. Selamat pagi. Segar banget nih Pagi. Ya, balik lagi di podcast kita Ngontek, ngobrol-ngobrol BP Jam Sostek. Balik lagi sama kita bertiga, Nina, Yudit, dan Indra. Untuk episode pertama kali ini, kita akan ngebahas tentang BPJS Ketenagakerjaan secara umum. Oh, udah lumayan berat nih ya. Iya, awal-awal langsung nih pokoknya. Biar tahu lah. Biar ngerti banget semuanya gitu. Jadi sebelumnya teman-teman geng Ngontek semua, kalau belum dengar di episode perkenalan kita, diinfoin lagi ya kalau podcast ini bukan podcast official BPJS Bukan. Ketenagakerjaan. Bukan ya. Jadi kita di sini cuma sharing-sharing aja. Dan kalau geng Ngontek semua mau tanya-tanya, boleh banget langsung aja email Boleh banget. ke ngontekpodcast@gmail.com Oke. atau DM ke Instagram kita @ngontekpodcast. Sekalian jangan lupa di-follow juga Instagram kita. Podcastnya juga. Bener, buat tahu update selengkapnya tentang episode selanjutnya podcast kita bakal ngomongin apa sih? Ya enggak? Ya. Oke, langsung aja masuk nih Mas Yudit sama Indra. Boleh dibantu coba dijelasin buat geng Ngontek semua nih yang masih hilang arah tentang BPJS Ketenagakerjaan itu apa sih? Nih sebelumnya mau cerita dikit nih. Kita kan biasanya sosialisasi depan peserta ya. Tapi ya kan udah sering tuh di depan banyak peserta gitu. Bener. Tapi kalau di podcast gini, ini dunia baru ya buat kita ya. Dunia baru, pengalaman baru juga. Jadi nggak segampang yang kita pikirkan ternyata. Ternyata kayak seperti itu ya. gitu. Ya, jadi kita santai aja ya kita jelasinnya. Oke, sejarah BPJS Ketenagakerjaan Wow, atau berat. BP Jam Sostek, ya singkatnya aja lah ya. Ini soalnya panjang banget kalau dijelasin. Nah, Berapa banyak tuh? ya pokoknya banyak deh. Nah, dasar adanya BPJS Ketenagakerjaan itu dari undang-undang. Dari peraturan pemerintah karena negara punya kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan jaminan sosial kepada rakyatnya. Lahir deh tuh BPJS Ketenagakerjaan. Tapi nggak ujuk-ujuk langsung ada BPJS Ketenagakerjaan gitu, enggak. Kerjaan aja. Iya, ada prosesnya panjang lumayan. Nah, yang pertama ada yang namanya ASTEK, Asuransi Sosial Tenaga Kerja, itu di tahun 1977. Tahun lahir Nina ya? Belum lahir dong, ya ampun. Aku kan masih 2000 kali. Oh, wow, 2000 ya. Nah, lewat peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja. Pemerintah mewajibkan setiap pemberi kerja atau pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Jadi waktu itu diwajibkan tuh semuanya. Nah, kemudian pemerintah membentuk wadah penyelenggaranya yaitu Perum ASTEK melalui peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1977. Nah, itu pertama kalinya tuh ada asuransi sosial tenaga kerja. Nah, lanjut di tahun 1992, pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dalam kurung Jam Sostek ya. Kemudian menetapkan PT Jam Sostek sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja melalui peraturan pemerintah Nomor 36 tahun 1995. Sekali lagi, peraturan pemerintah, undang-undang dasarnya kita. Iya, benar banget. Terus Lalu lanjut nih, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, SJSN nih. Nah,
Guru lahir yang bener loh. Undang-undang ini ada kaitannya dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2 yang berbunyi apa, Indra? Saya jelaskan. Baru gue mau jawab. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan. Nah, terus di tahun 2011, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, ini udah semakin jelas nih. Pertanggal 1 Januari 2014, PT Jam Sostek Persero ya, masih perusahaan tuh, sekarang berubah per 2014 ya, berubah menjadi Badan Hukum Publik, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau yang sekarang panggilannya ya tadi BP Jam Sostek. Benar. Jadi BP Jam Sostek itu kita ingetin lagi nih, bukan perusahaan lagi, tapi lembaga dan bukan BUMN juga. Gitu, panjang juga ya ngejelasinnya sejarah Nindra. Banget. Terus? Nah, itu kan tadi ya si Mas Yudi tuh udah jelasin sejarahnya dari awal sampai sekarang. Tapi kalau sekarang nih, geng kontak sekalian, masih ada yang suka ketuker nih, gitu. Lu sering ketemu pertanyaan gini nggak? Pak, BPJS Ketenagakerjaan saya bisa dinaikin nggak jadi ke kelas 1? Gitu. Iya benar pernah. Sering ya? Pernah, sering. gue pernah. Nah, yang kayak gini nih yang perlu dilurusin. Jadi kayak yang dibilang si Mas Yudi tadi, kita kan badan hukum publik ya, udah ada dasar hukumnya. Betul. Tadi sesuai di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ya. tentang apa? Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jadi kan ada 2 BPJS di Indonesia. Yang pertama BPJS Kesehatan, yang dulunya kita kenal Askes. Terus BPJS Ketenagakerjaan, yang dulunya dikenal Jam Sostek, yang udah dijelasin si Mas Yudi tadi tuh awalnya namanya apa sampai sekarang. Jadi bisa dibilang itu kita satu rumah tapi beda dapur gitu loh. Jadi udah jelas beda dapur, pasti yang dimasak beda kan gitu ya. Iya benar banget. Gitu, jadi semuanya beda, programnya beda, manfaatnya beda, kantornya juga beda. Gitu. Jadi kita sama sekali nggak satu manajemen sama BPJS Kesehatan ya. Ya, kita beda. Gitu. Jadi kita BPJS Ketenagakerjaan atau dulunya disebut Jam Sostek Jam Sostek. gitu. Nah sekarang nama bekennya itu BP Jam Sostek gitu. Jadi biar makin inget lah Ingat tuh lagi. para Betul. pesertanya gitu. Jadi clear ya guys untuk masalah BPJS Ketenagakerjaan ini tuh siapa sebenarnya gitu. Terus Mas Yudit boleh dijelasin juga nggak nih sama geng ngontek semua, peserta BPJS Ketenagakerjaan itu siapa aja? Yang udah gue singgung di episode sebelumnya, Nina, peserta BP Jam Sostek adalah seluruh pekerja di Indonesia. Jadi ada 4 segmen nih pesertanya. Jadi yang pertama penerima upah atau disingkat PU ya. Yang kedua bukan penerima upah atau disingkatnya BPU. Nah, yang ketiga jasa konstruksi, dan yang keempat pekerja migran Indonesia atau yang biasa kita kenal TKI ya. Nah itu maksudnya tuh gimana tuh? PU itu maksudnya yang kayak gimana? Oke. Gua Bisa jelasin dijelasin lagi satu-satu. nih. Iya, minta Oke, tolong oke, ya Mas oke. Yudit ya. Sebagai ini ya yang paling Yang tertua ya, Oh. yang dituakan. Tapi nggak Silakan. lahir pas Aztec gitu ya. Enggak ya? Enggak tahu juga sih kita. Oke, penerima upah PU ya di sini mencakup pekerja yang menerima gaji atau upah. Ya, contohnya kantoran seperti kita ini. Nah, baik itu di lembaga atau perusahaan negara BUMN, perusahaan swasta, sekolah, yayasan, pokoknya yang bukan pegawai negeri sipil deh, PNS. Oke. Yang kedua itu BPU. BPU itu pekerja yang melakukan kegiatan usahanya secara mandiri. Abang ojek, ibu warung sotomi itu depan, ibu warteg, abang martabak, warung kelontong, apalagi tuh? Ikan cupang nggak, Abang? Iya boleh, ikan cupang. Kan lagi rame. Itu semua masuk segmen BPU. Nah, yang ketiga itu jasa konstruksi, yaitu semua kegiatan usaha yang bergerak di bidang konstruksi, baik itu jasa konsultasi perencanaan, pekerjaan konstruksi,
pengawasan konstruksi atau yang biasa kita sebut pekerja proyek. Yang biasa di jalan tol tuh ada Iya, pembangunan benar. ini, pembangunan itu. Nah itu. Sering di jalan tol. Nah lanjut, yang keempat adalah pekerja migran Indonesia. Jadi setiap warga negara Indonesia yang akan ya calon nih, yang akan sedang yang udah di sana nih di negara tujuannya dan telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah dari luar negeri, itu semua wajib terlindungi BP Jam Sostek. Nah sampai bulan Juni 2020 kemarin aja nih, ini for your information ya. FYI, jumlah peserta yang aktif di cabang Bekasi Kota udah mencapai 6.355 perusahaan. Di Bekasi Kota doang. Di Bekasi Kota Wow. doang. Nah, tenaga kerja yang aktifnya ada 304.747 tenaga Bagus kerja. nih, suka sama Mas Yudit. Sebelum kita Banyak rekaman podcast, Dia riset download dulu ya. dia, riset dulu dia. Jadi ini datanya real ya Mas Yudit ya. Oke. Tuh. Gitu. Nah, banyak banget peserta yang Pesertanya, ikut BPJS Tenaga programnya Kerjaan gitu gitu ya kan. Yang memang dilindungi sama kita gitu ya. Nah, kalau boleh tahu juga, boleh dijelasin juga ke teman-teman pendengar ngontek semua, ini kantor cabangnya ada di wilayah mana aja, Ndra? Wah, kalau ngomongin kantor BPJS Ketenagakerjaan di mana aja ya? Jujur banyak banget ya, banyak banget kayak pahala-pahala gua. Oh, amin ya Alhamdulillah, Allah. amin ya Allah. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. tabarakallah. Allah. Tapi yang pasti nggak lebih banyak dari masih lebih banyak dari mantan lu sih. Mantan Masih siapa lebih nih? banyak dari mantan siapa? Mantan. Nina dong. Iya dong. Bisa hitungan jari tuh ya. Oke, lanjut. Ya, jadi kantor cabang kita itu tersebar hampir di seluruh Indonesia, sampai ke Keren. pelosok-pelosok Indonesia itu ada. Nah, jadi ada 122 kantor cabang, itu kantor cabang. Terus ada 203 kantor cabang perintis, dan kesemuanya itu di bawah koordinasi dari 11 kantor wilayah. Jadi dari wilayah paling barat di Indonesia itu ada Kanwil Sumbagut, sampai ke yang paling timur itu Kanwil Banuspa. Sampai Kita- Papua tuh ada Iya, ya. bener, sampai Papua ada. Lu kan pengen ke sana kan katanya ya? Ya Allah. Pengen main Jalan-jalan. ya, jalan-jalan kan Pengen bagus jalan-jalan. banget kalau wilayah Banget timur tuh. gitu. Dan kantor pusat kita lanjutin lagi ya gitu ya. Oke. Kantor pusat kita itu pastinya ada di Jakarta ya. Pastinya di Jakarta, persisnya di Jalan Gatot Subroto nomor 79, Jakarta Selatan. Bagus nih. Lengkap banget kan? Sebagai insan BPJS Ketenagakerjaan Iya dong. harus hafal Harus kantor hafal. cabang, kantor perintis, Coba lu kantor sebutin, wilayah. kantor cabang yang ada di wilayah Sumber Riau. Riau. Ya, pokoknya banyak deh. Banyak banget. Tapi for your information lagi ya, di FYI. konteks sekalian, untuk yang ngebuka pelayanan, jadi maksudnya yang ngelayanin peserta itu cuma di kantor cabang atau kantor cabang perintis. Oh iya, gitu. yang Jadi ada misalnya pesertanya itu di ya. konteks semuanya pada mau ngeklaim, misalnya ada keperluan mau ngeklaim, nah itu yang bisa hanya di kantor cabang atau kantor cabang perintis doang gitu. Jadi kayak di kantor kita di cabang Bekasi Kota gitu. Rame tuh Rame kita ya. banget. Kantor cabang favorit kan. Iya dong. Nah, terus lanjut lagi. Untuk program yang dilindungi dari BPJS Ketenagakerjaan, boleh disebutin Mas Yudit apa aja? Oke, sebenarnya mau nambahin yang Indra jelasin dulu sih. Ini Oke. cerita sedikit tentang programnya. Kalau dulu kan PT Jam Sostek itu punya 4 program juga tuh, Nina. Nah, ada JHT, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan satu lagi waktu Jam Sostek ya, ada jaminan pemeliharaan kesehatan, JPK. Jadi kalau yang dulu udah tahu lah ya, yang kesehatan juga Yang waktu angkatan itu lu tahu lah ya. Yang angkatan waduh. lu tahu pasti. ya oke. JPK itu masih di Jam Sostek. Nah, untuk pengurusannya karena belum ada BPJS Kesehatan masih di Masih Jam di Sostek Jam dulu. Sostek. Tapi per 1 Januari 2014 jaminan pemelihara kesehatan yang dulunya di Jam Sostek sudah beralih ke BPJS Kesehatan tadi. Nah, Jadi dulunya ada ya. ada kesehatan. Nah, sekarang program BP Jam Sostek itu ada 4 juga.
jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan yang terbaru nih, baru lahir nih, yang imut-imut kayak saya nih, Gimana? jaminan pensiun yang baru lahir di Juli 2015. Jadi beda ya peruntukan programnya. BP Jam Sostek untuk jaminan sosial bagi pekerja, pengobatan dan santunan jika ada risiko kecelakaan kerja, meninggal, dan juga ada yang bentuknya iuran dan tabungan gitu ya, yang saldonya nanti dapat dicairkan, yaitu jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Untuk detailnya nanti deh Nanti kita dong. bahas di episode selanjutnya Masih aja. ada 1000 episode lagi. Wah. Amin ya Allah. Iya. Yang penting pendengarnya setia deh kita. Iya, ya kan? bener banget. Nah, untuk dapat info tentang BPJS Ketenagakerjaan itu dari mana aja? Kan ini kita ngomong nih, kita ngomong, siapa tahu ada yang kelewat atau ada yang mau tahu lebih dalam lagi tentang BPJS Ketenagakerjaan. Bisa disebutin, Ndra, di mana aja? Nah, tadi kan kita udah bahas kantor cabang ya. Jadi selain di kantor cabang, ini banyak juga nih kanal informasi kita dan aksesnya pada gampang dan pada gampang-gampang gitu. Jadi pertama nih, kita bisa tanya-tanya ke call center kita di 175. Dan untuk pelayanan call center kita itu 24 jam loh, geng. Wow. Iya bener, 24 jam. Ada ya Cobain jam, aja. jam 1 malam terus telepon gitu. Saldonya berapa? Ada ya? Kenapa nggak jam 1:30 malam aja ya? Oh iya, ya kan beda dikit gitu. Oke dong, lanjut. Terus boleh? di kontak juga bisa nih cek akun sosial media kita. Kita lengkap sosial medianya, ada Instagram, Twitter, Facebook, YouTube gitu. Jangan lupa akun di pencariannya BPJS Ketenagakerjaan Atau BP Jam Sostek. BP Jam Sostek. Bisa juga Atau mungkin dicari. untuk informasi lainnya sekarang juga bisa di searchnya di podcast. Bener. Searchnya Oh, BP Jam iya. Sostek nanti Tapi muncul keluarnya tuh ngontek gitu ngontek dan deh, podcast. Tapi bener. bukan informasi jodoh ya, bukan ya? Bukan, Bu. Bukan. Ya ampun, kenapa jodoh-jodoh Oh, iya, iya. terus? Lanjut. Jodoh terus. Sedih tau Nina. Lanjut. Gak cuma Lanjut. itu, masih ada lagi. Kita punya aplikasi yang bisa di-download Ini di dia smartphone nih, kita penting nih. masing-masing. Jadi baik pengguna Android ataupun iOS itu bisa download aplikasinya. Nama aplikasinya BPJS TKU. Gitu. Nah, di aplikasi BPJS TKU ini, geng, kita bisa lihat daftar kantor cabang yang tadi berapa jumlahnya itu kan nggak tahu nih ada di mana aja, siapa tahu ada di sebelah rumahnya gitu. Iya. Oke. Enggak ternyata di Iya, sebelah rumah tuh, gue. di belakang rumah gue ada kantor BPJS Kesehatan. Iya, Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan. dong. Nah, itu bisa dilihat di situ ada daftarnya. Terus ada juga daftar rumah sakit yang udah kerjasama dengan kita. Atau Bener. istilahnya kalau di kita PLKK, Pusat Bener. Layanan Kecelakaan Kerja. Hmm. Terus ini yang kayaknya paling sering dilakukan di aplikasi itu cek saldo. Oh iya, pengen tahu Cek tuh. saldo tuh, Iya, kita udah bisa punya cek berapa. terus update Iya, saldo iya. kita sampai sekarang ini berapa. Dan nggak cuma itu juga, kita bisa tahu gaji yang didaftarin sama perusahaan kita itu. Oh. Gaji yang dilaporin Iya, iya. Iya, sesuai atau enggak? kita bisa tahu. Oh, bisa Bisa dilaporin tahu. juga ya Dan lewat situ ada ya. juga fitur untuk pengaduan di aplikasi. Kalau nggak sesuai nih ya. Oke. Gitu. Jadi lengkap untuk fitur dari aplikasi BPJS TKU-nya. Dan ada lagi sekarang itu ada kartu digital. Jadi sekarang kalau kita mau klaim gak harus pakai kartu fisik. Jadi cukup aja tunjukin handphonenya ke security. ke petugas ya. Nggak dan ke petugas ya. Kita Kartu- cukup Kartu BPJS Ketenagakerjaan juga sakti loh. Kenapa tuh? Kita kan juga ada Co-marketing. co-marketing. bener. Oh, Ya yang kan? kerjasama dengan Kerjasama itu ya, dengan- perusahaan-perusahaan, Jadi suka dapat dengan diskon gitu. hotel, gitu ya. Iya, bener tempat rekreasi. banget. Bener banget. Iya. Nah, itu Gitu. juga bisa dilihat di aplikasi BPJS TK. Seru banget ini Banget. pembicaraannya semakin menarik. Jadi kita memang wajib melek ya tentang BPJS Ketenagakerjaan karena ini adalah salah satu hak yang harus diterima ketika kita sudah bekerja di Iya suatu dong, perusahaan. harus. Jadi wajib banget ngerti sedetail-detailnya tentang apa aja sih yang bisa didapatkan sebagai peserta Peserta. BPJS Ketenagakerjaan Apa gitu. jangan-jangan udah kerja belum didaftarin? Nah, itu bener itu. banget nih. Jadi menjadi peserta BP Jam Sostek itu hak pekerja, guys. Benar. Contohnya nih kayak sekarang nih yang lagi rame di kantor kita ini kan efek pandemi ya. Banyak sekali perusahaan yang PHK ya, PHK massal, dan juga ada yang
diputus kontraknya bukan putus cintanya. Ya Allah, kalau putus cinta sih udah capek. Ya gitu ya. Banyak nih kayaknya. Tapi kalau putus kontrak kan nggak dapat penghasilan seperti itu. Nah itulah gunanya jaminan hari tua, menyambung hidup setelah tidak ada penghasilan. Mas Yudit, Oh iya. cukup dulu Mas Wih. Yudit. Jangan dilanjutin lagi. Kita tahan dulu obrolan kita sampai di sini. Jadi nanti di episode selanjutnya kita akan bahas tentang apa sih hubungan pandemi sama salah satu program yang kita selenggarakan yaitu JHT. Apa gitu. ya? Benar banget. Oke, gitu aja Oke. untuk episode kita kali ini. Sekali lagi diingetin buat teman-teman ngontek yang mau Kita ngobrol tanya-tanya. ya. Biar Ya. bisa dibahas di episode berikutnya pastinya. Itu bisa Jadi, lewat apa? bisa lewat email ke ngontekpodcast@gmail.com atau DM ke Instagram kita @ngontekpodcast. Karena di situ juga ada Google Formnya, link untuk Google Form di bio-nya, nanti bisa langsung Itu buat diklik aja. Boleh nyampaikan saran, kritik atau cerita-cerita. kan, Ya. Boleh pengalaman. Pernah Pengalaman. ngeklaim mungkin, pernah apalagi ya, ketemu sama orang BPJS Tenaga mungkin. Atau pernah punya hubungan apa dengan jangan dibahas ya. Oke. Gitu, oke teman-teman ngontek. Pokoknya ditunggu pertanyaan, saran, kritik semuanya ke kita ya. Gitu, segitu aja untuk episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Gue Nina. Gue Yudit. Gua Indra. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Bye.